Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai cara input dan analisis pada variabel skala likat. Ini adalah merupakan video question and answer part 10. Baik, jadi sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita perlu tahu dulu apa itu skala likat. Tentunya teman-teman sudah sering mengetahui dan sering melihat di jurnal-jurnal hasil penelitian mengenai skala likat. Jadi skala likat itu umumnya kita buat skala 1 sampai 5. Ada juga yang menggunakan 1 sampai 4. Jadi pilihannya adalah misalkan skala 1 sampai 5 adalah sangat setuju, setuju, cukup setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Jadi pada prinsipnya skala likat itu diukur menggunakan skala ordinal. Apa itu skala ordinal? Skala ordinal adalah skala pengukuran yang dilakukan untuk mengkategorisasi variabel di mana kategorisasinya itu ada level atau tingkatan. Jadi dari sangat tidak setuju sampai ke sangat setuju itu ada tingkatan level ya. Jadi kita bisa menggunakan skor scoring 1 sampai 5 dari terendah sampai tertinggi. Nah, kita bisa menggunakan itu. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya informasikan kepada sobat semuanya, untuk terus mendapatkan update notifikasi video terbaru, silakan klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Kita lanjutkan. Variabel yang dapat diukur menggunakan skala Likert. Jadi variabel apa saja yang dapat kita ukur menggunakan skala Likert? Jadi ada banyak variabel yang dapat kita gunakan menggunakan skala Likert ya. Jadi ini variabel-variabelnya adalah variabel-variabel non parametrik yang saya sebutkan tadi diukur menggunakan skala ordinal. Contohnya apa? Perilaku. Perilaku itu adalah variabel non parametrik. Kita bisa menggunakan skala Likert untuk dapat diperoleh nilai kuantitatifnya sehingga kita dapat lakukan analisis. Kemudian kompetensi, selanjutnya motivasi, perilaku konsumen, kemudian perilaku produsen, dan banyak variabel-variabel lain ya yang menggunakan ini, sikap, dan lain-lain. Jadi variabel-variabel tersebut adalah variabel non parametrik. Jadi ketika kita mengukur variabel tersebut agar bisa dapat diperoleh nilai numeriknya, kita menggunakan pendekatan skala Likert. Ya, kita bisa menggunakan bantuan kuesioner ya. Nanti kita uji validitas dan reliabilitasnya ya untuk memastikan bahwa instrumennya valid dan reliable. Untuk analisis validitas dan reliabilitas ini tentunya ini menjadi hal yang wajib kita lakukan. Mengapa? Karena ini untuk memastikan bahwa instrumen atau kuesioner yang kita gunakan ini adalah valid ya dan reliable. Valid itu per item-item yang merepresentasikan variabel itu valid dan juga reliable artinya ketika diuji di wilayah yang lain akan menghasilkan kecenderungan yang sama sehingga kesimpulannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya kapan analisis validitas dan reliabilitas itu dilakukan? Analisis validitas dan reliabilitas ini dilakukan sebelum kita melakukan penelitian. Oke. Oh ya, saya kembali ke yang ini. Jadi, analisis validitas dan reliabilitas ini kenapa perlu dilakukan sebelum kita melakukan penelitian? Karena begini, kita ingin memastikan ketika kita mengambil data di lapangan, kuesioner kita itu sudah benar, sudah valid dan sudah siap untuk mengambil data. Ya, kita dapat mengambil sampel ya, misalkan 10% dari jumlah sampel kita, taruhlah misalkan 15 responden, ya kita uji, kita cek mana item-item yang valid, mana yang tidak valid. Nah, oke. Kalau sudah dilakukan dan sudah diperbaiki yang tidak valid, kemudian yang valid digunakan, kemudian kalau dicoba lagi ke lapang dan yang tidak valid bisa dihilangkan, ya itu akan lebih menghemat biaya, waktu, dan tenaga.
Bayangkan kalau misalkan kita melakukan penelitian dulu, mau sekaligus analisis validitas dan reliabilitas untuk menghemat waktu, tapi ternyata kita udah mengumpulkan 200 orang responden, misalkan ternyata setelah diuji ternyata 80% itemnya tidak valid. Nah, itu harus dilakukan pengulangan. Nah, tentunya kita akan rugi biaya, waktu, dan tenaga karena kita harus kembali ke lapang, mengambil data ulang. Nah, makanya lebih baik mengambil sedikit sampel atau 10-15 orang, kita uji validitas dan reliabilitasnya untuk memastikan bahwa item-itemnya itu valid dan instrumennya adalah reliable. Oke. Kemudian, bagaimana cara input variabel dengan skala Likert? Jadi kalau dalam skala Likert itu kan terdiri dari bermacam-macam item. Misalkan kita mengukur variabel motivasi, itu telah dilakukan pengujian dan validitas dan reliabilitas, itu itemnya valid semua itu ada 10 item. Nah, kita menggunakan skala 1 sampai 5. Artinya dari 10 item itu untuk yang merepresentasikan variabel motivasi, skor minimalnya adalah 1 kali 10. Ya, karena skornya kan 1 sampai 5, skor terendah 1. Sedangkan ada 10 item pernyataan, berarti 10. Paling rendah 10, paling tinggi 5 kali 10, 50. Jadi skor tertinggi 50 dan skor terendah adalah 10. Nah, kemudian yang diinput yang mana? Yang diinput adalah total skor yang merepresentasikan dari variabel motivasi. Kan yang diukur, kita ingin melihat misalkan korelasi motivasi dengan yang lain ya, variabel yang lain. Ya berarti motivasi dong. Makanya kita totalkan semuanya skor variabel motivasi. Seperti itu. Dan hal itu berlaku juga untuk variabel yang lain. Oke. Analisis data untuk variabel dengan skala Likert apa saja? Hal ini tentunya kita sesuaikan dengan tujuan penelitian. Apakah untuk melihat bagaimana pengaruhnya, apakah hubungannya bagaimana, apakah perbedaannya bagaimana, tentunya pilihannya akan berbeda. Kalau kita menggunakan uji hubungan, kita ingin melihat bagaimana hubungan eh, perilaku pekerja dengan kinerja. Nah, tentunya kita bisa menggunakan korelasi rank Spearman misalkan, atau kita menggunakan uji beda ya, sesuaikan untuk uji beda variabel variabel dengan skala ordinal seperti itu. Baik, ini adalah video yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan memberikan wawasan dan nilai tambah pengetahuan untuk kita semuanya. Baik, terima kasih. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.